Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan guna hadir di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari kelak nanti. Amin. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan sholawat Nabi, yang ketiga istighosah, yang keempat maulidatul hasanah, yang kelima sambutan dari Bapak Kepala Desa. Untuk mempersingkat waktu, acara pembukaan yang akan terima kasih. Melangkah acara yang kedua, yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ibu Fadilah dan Ibu Sumidi. Kepadanya disilahkan. Semuanya kita membaca sholawat Nabi bersama-sama. Sholatullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada bacaan salawat Nabi. Acara selanjutnya istighosah bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hasan Jais. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istighosah tambah-tambah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa daerah kita diberi keamanan oleh Allah, hilang dari semua mara bahaya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca syahadat kita 3 kali dan istighfar 3 kali. Monggo. Astagfirullahaladzim 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 wa ala alihi washabihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Allah ya Qadim 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 ya Allah ya Allah ya Qadim 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 ya Allah ya Allah ya Qadim 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 ya Sami ya Qadim ya ya Sami ya Qadir ya Isi ya Habib ya Nabi ya Nabi ya Habib ya
Ya Misi Bu. Galon. Ya Ada
Ya Latif, 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 Ya Latif
Terima kasih atas bacaan istighosahnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Mau'idul Hasanah insyaallah akan dibawakan Adinda Sihabulillah. Kepadanya disilahkan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang saya takdirkan para kiai, para ulama, para sepuh, haji sepuh dan yang disepuhkan, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Desa Wawasu beserta Ibu, segenap para hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu, dan segenap perangkat desa, karang taruna, adik-adik yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita semua masih mengikuti sunnah Rasul, masih mengikuti, masih menjalankan apa yang diwariskan para ulama. Maka dari itu, mari sama-sama memberikan mahar hadiah, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'id Al-Kaukabani sebagai ulama yang pertama mendirikan Maulid Nabi, juga iparnya Salahuddin Al-Ayyubi dan para pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, Simsud Durar dan lainnya.
Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semoga bentuk terima kasih kita ini membuat apa yang dipesankan para ulama, dipesankan para nabi sampai dalam kalbu kita, sehingga kehidupan kita, gerakan kita, tindakan kita sesuai apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari pertanyaan bagaimana menumbuhkan rindu, maka jawabannya cintailah dia dan dengarkan kisahnya. Saya di sini mungkin sedikit akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah yang nantinya semoga dengan kisah-kisah tersebut kita dapat memetik hikmah, memetik pelajaran dari kisah beliau. Karena beliau Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus, yang seharusnya kita jadikan figur, kita jadikan cerminan untuk diri kita. Apakah kita sekarang ini masih sesuai, masih dalam koridor apa yang dicontohkan Rasulullah? Tatkala Abdullah bin Abdul Muthalib pulang di rumahnya, beliau yang nantinya akan dinikahkan dengan Aminah ibn Wahab bintil Wahab, beliau berkata, "Ana dzabih," saya adalah orang yang disembelih. Maka Muhammad juga dalam hadisnya mengatakan, "Ana dzabihaini," ana ibnu dzabihaini, saya itu anaknya dua orang yang akan disembelih. Yaitu yang pertama Abdullah, di atasnya lagi adalah Sayyidina Ismail alaihi salam. Jadi Abdullah dulu sebelum dilahirkan, bapaknya Abdul Muthalib, itu kakaknya Rasul, itu pernah bernazar, ketika nanti anak saya yang nomor 10 nanti akan kusembelih sebagai bentuk syukur, katanya seperti itu. Dan waktu zaman dahulu masih ada jahiliyah. Akan tetapi Abdul Muthalib ketika itu tidak mau mensembelih anaknya dan menggantinya dengan 100 mi'ati ghanamin, dengan 100 domba. Jadi Abdullah pernah berkata, "Ana ibnu mi'ati ghanamin." Saat itu ya seharga atau anaknya 100 dinar. Kenapa Abdullah dinikahkan dengan Aminah? Karena Abdul Muthalib suatu ketika beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau memimpikan ada sebuah pohon yang tumbuh di dalam rumahnya. Pohon itu tinggi, pohon itu menaungi sebagian, akan tetapi tidak menaungi sebagian yang lainnya. Keesokan harinya Abdullah mendatangi ahli takbir mimpi, bukan Samsuddin ya, ahli takbir mimpi waktu zaman itu. Abdul Muthalib bertanya kepada ahli takbir mimpi, "Wahai tuan, wahai ahli takbir mimpi, ceritakan kepadaku takbir
tafsirkan apa yang ada dalam mimpiku tadi. Ahli takbir mimpi berkata bahwasanya pohon itu adalah simbol keturunanmu, simbol nasabmu nanti akan menjadi orang terkemuka, akan menjadi pemimpin besar. Akan tetapi pohon tersebut tidak akan sempurna kecuali nanti dinikahkan dengan pohon yang lain. Nah, pohon yang lain tersebut adalah anaknya Wahab, yaitu Sayyidah Aminah. Maka kemudian Abdul Muthalib setelah dari takbir mimpi tadi mencari apakah ada anak perempuan dari Pak Wahab, apakah ada. Beruntung Wahab mempunyai anak yang amanah, dia selalu menjaga rahasia-rahasia, makanya dikatakan Aminah. Itu mencerminkan bahwasanya Sayyidah Aminah ibunya Rasul adalah wanita yang amanah, yang menjaga rahasia-rahasia dan mengumbarkan kejelekan. Maka berkata Aminah bin Abdullah. Kemudian singkat cerita setelah menikah, Abdullah berkata kepada Aminah, saya akan melanjutkan perdagangan saya seperti sebelumnya. Saya akan pergi ke Syam. Syam itu dulu dikatakan Damsyik, kalau dalam bahasa ilmiahnya dikatakan Damaskus, yaitu Romawi bagian timur. Maka kalau ada kuskusnya itu Damaskus, berarti Romawi. Epictetus kan para ilmuwan, Epictetus dan lain-lain itu pasti ada kuskusnya, itu Romawi. Abdullah terpilih, tapi umur tidak ada yang tahu. Abdullah sebelum pulang dari Syam menuju ke Mekah, Abdullah meninggal dunia. Maka pemayatnya dan jenazahnya itu tidak dibawa ke Mekah, dimakamkan di perjalanan. Aminah di rumah telah nyambung di Mekah. Mending Pak. Sangat sedih ya. Aminah sangat sedih. Kan masih hanya pengantin baru sudah hamil, kemudian ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia. Jadi ini masih sedih. Ibu mau seperti ya sedih juga. Tapi Aminah karena yang dikandung itu bukan sembarang orang, Sayyidul Alamin, pemimpin alam semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Allah menjaga Aminah, Allah menggembirakan Aminah. Minggu-minggu dalam kehamilannya Allah mengirimkan malaikat Jibril dalam mimpinya. Malaikat Jibril berseru kepada Aminah, wahai Aminah, jangan sedih, Allah akan melindungimu, Allah akan membantumu dalam menghadapi kehidupanmu. Karena apa? Karena di dalam perutmu, di rahimmu itu ada kasih Allah, ada Sayyidul Alamin, ada seorang yang akan menjadi pemimpin alam semesta. Hari demi hari, setiap malam itu pasti ada para nabi, para malaikat datang kepada Aminah untuk memberi kabar gembira agar Aminah kan ditinggal suaminya ini tidak merasa berat, tidak merasa bebannya ini ditanggung sendiri. Jadi Allah yang menanggung bebannya. Maka Aminah ketika mengandung tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan berat, susah payah, tidak. Karena Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, yang notabene mempunyai anak Nabi Isa, Sayyidah Aminah
mempunyai anak Muhammad. Kedudukan Muhammad dengan Nabi Isa itu lebih tinggi Muhammad. Maryam itu setiap harinya itu diberi makanan dari surga. Bagaimana dengan ibu yang melahirkan Sayyidul Alamin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul? Pasti Allah lebih mengutamakan, lebih menjaga Aminah daripada Maryam. Maka singkat cerita, Aminah melahirkan baginda Nabi. Itu kalau dalam Maulid At-Tibai dikatakan yang wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamam. Itu kan ada itu ya. Apa itu awalnya? Enggak hafal. Singkat cerita ketika Aminah walamma ya itu yang pas redaksi yang walamma wada'atil apa itu sebelumnya. Nah itu ketika Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak melihat darah, yang dilihat seperti cahaya. Dan bidannya, kalau di sini kan di puskesmas ya, bidannya adalah rohnya dari Sayyidah Asia. Sayyidah Asia adalah seseorang yang beriman kepada Allah di zamannya Fir'aun dengan Sayyidah Maryam. Beliau mengatakan, roh dua tadi mengatakan kepada Aminah, wahai Aminah, jangan sedih, engkau telah melahirkan Sayyidul Alamin, engkau telah melahirkan orang terpilih, melahirkan kekasih Allah, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka Aminah ini tidak melihat darah, yang dilihat hanya cahaya, ka'annahul badru, seperti bulan purnama. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, runtuhlah kerajaan-kerajaan Persia, padamlah api-api yang disembah orang Majusi, berhala-berhala di Makkah itu runtuh. Jadi begitu dahsyatnya. Maka dikatakan bahwasanya bulan yang katanya menerangi malam, katanya kan Al-Badru, itu adalah meminjam dari nama Muhammad. Maka Tala'al Badru alaina. Al-Badr itu bulan purnama, itu menurut bulan adalah nama Nabi Muhammad. Saya pinjam. Syamsh, matahari yang menerangi alam semesta ini, itu juga berkata, namaku ini ya saya pinjam dari nama Muhammad. Anta syamsun, anta badrun. Meminjam. Jika bulan kok berbicara bahwasanya cahayaku adalah cahaya pantulan dari matahari, maka matahari pun berkata, cahayaku itu dari nurnya Muhammad. Maka sebelum 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, itu sudah diciptakan terlebih dahulu nurnya Muhammad. Maka dikatakan kila huwa Adam, qala Adamu yuniluhu a'lal maratib, kila huwa Nuh, itu kan. Jadi siapa Nuh tersebut? Apakah Adam? Oh bukan Adam. Adam itu yuniluhu a'lal maratib, mendapatkan kedudukan yang tinggi berkat ada cahaya tersebut yang dititipkan kepada Nabi Adam. Sampai mana tadi? Sampai melahirkan ya. Maka setelah beliau dilahirkan, Nabi Muhammad yang masih bayi disusui oleh ibunya, kemudian dibawa oleh Suwaibah Aslamiyah, disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah itu adalah budak perempuan dari pamannya Nabi, namanya Abu Lahab. Setelah itu Suwaibah pulang ke rumahnya Abu Lahab. Beliau menceritakan kepada Abu Lahab, wahai tuanku, telah lahir keponakanmu.
telah lahir pemimpin masa depan, telah lahir pemimpin alam semesta. Maka ketika itu Abu Lahab mendengarkan hal itu, beliau gembira. Begitu gembiranya beliau sampai-sampai Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab, karena wujud syukurnya Abu Lahab karena keponakannya lahir, keponakannya didamba-dambakannya lahir. Maka dalam kitab Dia Ulami dijelaskan bahwasanya Abu Lahab ini ketika, dan hadis ini itu dianggap hasan li ghairihi, jadi hasan karena ada dalil-dalil yang menguatkan hadis ini. Imam Suyuti mana seperti itu. Jadi dalam Dia Ulami dijelaskan ketika hari Senin, karena tadi Abu Lahab yang notabene kafir, tidak iman kepada Muhammad ketika Nabi Muhammad telah diutus menjadi nabi, tapi karena kegembiraan beliau terhadap kelahiran Nabi, beliau itu khaffafa anhumul azab. Jadi siksanya ketika hari Senin alam barzah itu diringankan, karena ada apa? Cuma gembira saja dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika orang yang notabene beriman kepada Nabi terus gembira? Gembira kepada pasti lebih dari itu, mulia. Orang tersebut pasti mulia di dunia dan di akhirat. Maka jangan ragu merayakan Maulid Nabi, karena itu wujud kegembiraan, wujud kecintaan kita terhadap beliau. Karena orang yang cinta itu pasti selalu menyebut-nyebut namanya, selalu menceritakan kisahnya, selalu menjadikan orang yang dicintai sebagai contoh kehidupannya. Oleh karenanya yang viral saat ini kan ada itu yang nyanyian ojo dibanding-banding, itu diganti kan Maulid Nabi gimana kok dibeda-bedakan. Ada karena saudara muslim itu ada yang membid'ahkan Maulid Nabi. Katanya Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maulid Nabi kok dibeda-bedakan, salah-salahkan. Apa tulisannya ini? Kau menganggap aku tak punya ilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Oh, itu jawabannya. Tadi ceritanya sampai mana tadi? Malah sampai ikut banding-banding dia. Nah, Abu Lahab yang kafir tidak iman kepada Nabi Muhammad karena dia gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab diringankan siksanya di alam kubur. Bagaimana orang yang dalam hatinya itu iman kepada Nabi, terus dia gembira dengan kelahiran Nabi, pasti keberkahan akan tercurahkan kepada orang-orang tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi, juga gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena adat di Arab zaman dahulu itu ketika anak itu seharusnya disusukan kepada orang lain. Orang-orang kan waktu itu Nabi Muhammad di Mekah di bagian kota harus disusui di wanita yang di desa. Itu adatnya orang Arab itu. Kemudian dicarilah wanita-wanita yang mau menyusui Nabi Muhammad. Ketika itu banyak yang datang menawarkan diri untuk menyusui Nabi Muhammad. Dan di antara mereka yang dipilih adalah Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena wanita yang lain selain Halimah Sa'diyah itu ketika menyusui anaknya, ketika menyusui Nabi dengan anaknya,
itu Nabi ditempatkan di bagian yang kiri, jadi ya, sedangkan anaknya di bagian kanan. Beda dengan Halimah. Halimah itu orangnya santun, beliau mengagungkan tamu, pokoknya beliau itu santun sekali. Jadi ketika beliau menyusui Nabi, itu Nabi di bagian susu yang kanan, sedangkan anaknya bagian susu yang kiri. Maka kemudian Nabi itu tidak mau menyusu kepada orang-orang tadi selain Halimah, karena ada alasan seperti itu. Nah kemudian beliau Nabi kecil ini disusui oleh Halimah Sa'diyah, dibawa ke desanya, dan semenjak Halimah Sa'diyah ini merawat Nabi, menyusui Nabi, domba-dombanya yang dahulunya itu sebelum menyusui Nabi itu kurus, susunya tidak keluar. Ketika menyusui Nabi, Halimah mengalami keajaiban. Domba-dombanya, hewan peliharaannya ini kayak hari ini tambah gemuk, susunya tambah deras. Jadi Halimah merasa aneh. Suatu saat ketika Nabi sudah beranjak, ya sudah ya kayak inilah dan kecil ini, umur berapa? Pokoknya sekitar segitulah. Umur berapa itu? Mas siapa ini? Nah, 8 tahun kurang lebihnya. Beliau Nabi kecil ini, Rasulullah ini berjalan bermain dengan saudara sepersusuannya, anaknya Halimah, berjalan di suatu lapangan. Jadi kemudian beliau bilang sama anak saudara sepersusuannya pada saudaranya, wahai saudaraku, saya itu lapar, saya ingin minum, cobalah kamu pulang dulu, ambil minum, ambil makan, karena saya kalau pulang itu saya malu terhadap ibu Halimah. Jadi kemudian saudaranya pulang, ambil makanan. Ketika balik ke tempat mainnya tadi, saudaranya sepersusuannya Nabi itu melihat Nabi itu dibelah dadanya oleh seorang makhluk yang besar yang bersayap. Kemudian saudaranya pulang ke rumah, berkata kepada Halimah Sa'diyah, wahai ibu, Muhammad dibunuh. Maka seketika itu Halimah bergetar nantinya, dia sedih. Namanya wong ibu yang sayang kan, walaupun ibu sepersusuan itu kan ketika dia sayang pasti seperti itu. Sedih, bergetar hatinya, bergetar tangannya. Jadi langsung anaknya diajak menemui di tempat mana Muhammad dibunuh. Diajak sama saudaranya tadi, sama anaknya, anak kandungnya, diajak ke tempat bermainnya Rasulullah SAW. Kemudian ditemukan Rasulullah seperti sedia kala, tidak meninggal, dia kayak main gitar seperti itu. Halimah datang memeluk Rasulullah. Jadi kamu, ditanya kamu, kalau orang sekarang ya kamu nggak apa-apa kan? Gitu kan. Ditanyakan, tadi katanya saudaramu kamu itu dibunuh. Terus apa yang terjadi terhadapmu, wahai Muhammad? Nabi Muhammad bercerita, tadi ada 2 sosok makhluk yang turun dari langit yang membelah dadanya. Maka kemudian Halimah pun menyadari bahwasanya yang disusui ini bukanlah orang biasa. Ini adalah orang yang besar, Sayyidul Alamin, pemimpin alam semesta. Jadi dia merasa mungkin yang salah kok ini kurang adab dengan Muhammad kecil ini. Jadi yang awal man amana bi Muhammadin qabla maulidihi, yang pertama iman terhadap Nabi Muhammad sebelum Muhammad dilahirkan adalah ibunya Aminah. Karena kita harus menyadari itu, karena ada teman-teman kita, saudara muslim kita itu yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu masuk neraka. Kalau tidak percaya nanti lihat di YouTube, tulis orang tua Nabi masuk neraka, pasti keluar. Ada ya teman-teman.
Maka murid Al-Ghazali Ibnu Arabi mengatakan, orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka maka mal'unun, dilaknat dia. Bagaimana mungkin orang yang mengandung Sayyidul Alamin, mengandung Nabi akhir zaman, mengandung pemimpin para nabi, ini kok kafir, kok musyrik, ini bagaimana? Dia menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ada, nanti bisa dicek sendiri di YouTube. Nanti kalau ada orang seperti itu dikasih blacklist. Sampai mana tadi? Oke. Singkat cerita, Nabi ketika umur remaja ini, beliau memang Nabi itu salah satu cirinya adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas dalam hal ini adalah dia cerdasnya bukan hanya intelektual juga, tapi juga kecerdasan emosional, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan EQ. EQ itu emosional quotient. Nah itu nanti Mas Farid itu. Ada namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan beliau Nabi Muhammad itu ketiga-tiganya ini yang dimiliki dalam diri Muhammad SAW. Maka ketika itu waktu renovasi Ka'bah, waktu pemindahan Hajar Aswad, ini para kaum Quraisy itu bersuku-suku, mereka berdebat, mereka diskusi siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Mereka yang satu suku mengatakan saya yang pantas, kelompok saya yang pantas karena saya yang lebih tua, suku yang tertua di sini. Yang lain, oh enggak, saya yang pantas, dan yang lain seperti itu. Jadi mereka berdebat. Kemudian Nabi Muhammad datang. Ini sebelum Nabi Muhammad diutus ya. Muhammad datang, wahai paman-paman, wahai orang tua aku, maksudnya kan kalau di Arab itu seseorang itu yang lebih tua itu dipanggil paman, dipanggil bapaknya jadi seperti itu. Jadi makanya ada bin gitu kan. Jadi Abu Thalib itu maknanya kan bapaknya Thalib. Jadi kayak lakopnya, kuliahnya. Namanya seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin mau bapaknya Fahri, bapaknya siapa seperti itu. Itu kebiasaan orang Arab. Kemudian Muhammad menawarkan diri kepada mereka, wahai paman, wahai orang tuaku, apakah saya boleh memberikan usul untuk menjadi di tengah dari perdebatan ini? Mereka jadi silakan. Maka ridaknya Nabi, ridak itu kayak selendang, sorban itu kan selendang, itu namanya ridak. Ridaknya itu digelar, kemudian izinkan saya meletakkan Hajar Aswad di atas selendang tersebut. Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di situ. Kemudian para tokoh-tokoh suku Quraisy dalam perdebatan itu disuruh mengambil ujung-ujungnya satu-satu, yang nggak kebagian bagian sini. Nah, artinya beliau sangat bijaksana sekali Nabi Muhammad SAW, sangat fatonah, sangat cerdas, bisa menyatukan perdebatan, mendapatkan solusi. Solusinya jadinya tadi seperti itu. Jadi ini Hajar Aswad mari diangkat sama-sama. Nanti artinya ini Hajar Aswad disimpan di Ka'bah, ini berkat kerjasama. Bukan dia yang lebih pantas, bukan yang lain yang lebih pantas, tapi mari sama-sama ngangkat Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Makanya namanya hidup sosial itu seperti itu. Jadi hidup sosial itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus sama-sama, saling tolong menolong. Oke, singkat cerita, Nabi Muhammad ketika remaja sebelum berumur 20 tahun, beliau diajak pamannya, yaitu paman ini kakaknya Abdullah, namanya Pak D-nya
Abu Thalib, beliau diajak belajar berdagang di Syam. Beliau diajak belajar berdagang di Syam. Dan di Syam itu ada seorang apa namanya kalau ya pendeta lah, seorang pendeta Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa, yaitu kitabnya itu Taurat. Sedangkan Nasrani yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, kitabnya Injil. Jadi pendeta tersebut setiap hari, setiap tahun pendeta itu mengamati kafilah-kafilah, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang masuk di Syam. Karena di dalam kitab Taurat dijelaskan nanti ada seorang nabi akhir zaman. Ketika dia lewat di jalan semua alam semesta, pohon itu sujud hormat terhadap nabi akhir zaman tersebut. Bahkan awan ini awalnya panas bisa jadi dingin, bisa jadi sejuk. Batu-batu berselawat kepadanya. Jadi tiap hari kerjanya pendeta ini mengamati orang-orang yang masuk ke Syam. Kemudian ketika Nabi Abu Thalib sebagai rombongan berdagang tadi, kepala rombongan itu masuk di Syam, si rahib itu pendeta ini melihat apa yang diceritakan di kitabnya dengan apa yang dilihat. Ini jadi ada golongan yang kelompok yang aneh, yang lain ya biasa saja, ini kok aneh. Jadi ini awan kok ngikutin terus. Bahkan binatang, pohon, gunung, batuan hormat kepada rombongan itu. Berarti di situ mungkin ada nabi yang tertulis di kitab ini. Kemudian dipanggil ketua rombongannya yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi, dipanggil. Dipanggil yang datang sebagian yang besar-besar ya, yang orang-orang berpengalaman dalam rombongan itu. Nabi karena belum berpengalaman kan diajak untuk belajar berdagang, jadi ya nggak ikut masuk di dalam yang di dalam tempatnya pendeta tadi. Habis masuk, jadi dipanggil masuk, kok berbeda? Loh ini kok awalnya kok nggak ikut lagi? Langsung tanya, wahai Tuhan, apakah ada rombongan yang kamu tinggalkan? Oh ada. Tapi nggak usah dipikirkan, saya tokohnya di sini, saya tempatnya. Jadi kalau ada urusan ya sama saya saja. Oh enggak boleh. Ada yang ingin saya ketahui dari rombongan tersebut yang kau tinggalkan. Jadi kemudian Nabi dan rombongan tadi yang tidak ikut berhadapan dengan rahib tadi diajak bertemu bersama-sama, dan di situ ada diskusi. Dan makanya dikatakan pendeta atau rahib yang pertama beriman kepada Rasulullah adalah dikatakan Bukhairah, namanya tadi Bukhairah dari pendeta. Dan itu sudah diceritakan dalam hadis selanjutnya. Oke, ini cerita-ceritanya. Kemudian saya langsung saja ini sudah 21, 9. Saya langsung. Nah, ketika Nabi Muhammad sebelum itu saya langsung lompat sebelum wafatnya, ketika setelah surat An-Nasr, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu Nabi sudah merasa enggak enak badannya. Maka ketika Nabi setelah jamaah di Masjid Nabawi, Nabi pidato. Yang pidato tersebut menggebu-gebu, membuat para sahabat, para jamaah itu bergetar hatinya, sedih. Jadi kayak Nabi sudah selesai tugasnya. Maka kemudian Nabi karena sebagai pemimpin
dia berkata kepada para sahabat, para jamaah yang hadir di waktu itu, wahai sahabatku, engkau sering bersamaku, maka ketika aku pernah berbuat zalim kepadamu, angkat tangan. Siapa yang pernah menzalimi, silahkan kisos aku kembali, balas apa yang pernah kulakukan kalau memang aku pernah zalim. Sahabat di situ terdiam, karena Rasulullah tidak pernah berbuat zalim. Rasulullah berkata dengan nada yang sama, kedua kalinya diam. Sahabat semua diam. Yang ketiga, ada seorang laki-laki tua berdiri, saya ya Rasul, namanya Ukasah. Dia menceritakan, dulu waktu perang Badar, engkau ya Rasul, waktu engkau mengendarai kuda, aku itu ingin mencium pahamu. Tapi kemudian saya tidak tahu engkau sengaja atau tidak. Waktu engkau memukulkan cambuk kepada untamu, punggung saya ikut kepecut. Nah, saya akan ingin membalas hal itu. Maka sahabat di situ langsung terdiam semua. Ini benar-benar yang kasar ini. Maka Umar dengan Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi, langsung berdiri. Wahai Ukasah, jangan kau kisos Nabi, jangan kau balas apa yang pernah dilakukan Nabi. Balas aku yang paling dekat dengan Nabi. Cambuk aku 100 kali. Lalu Muhammad berkata, sudah, duduk. Umar, Abu Bakar, Allah tahu apa yang dalam hatimu. Kemudian Ali berdiri, saya menantunya Rasulullah, maka saya yang lebih pantas dikisos Ukasah. Ali, sudah cukup, biarkan aku, karena aku yang melakukan itu. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi pun demikian. Mereka berdiri menawarkan diri kepada Ukasah bahwasanya saya saja yang dikisos, jangan Rasul. Maka kemudian Rasulullah memanggil Bilal. Bilal datang ke rumah Fatimah, anaknya Nabi, ambil cambuk yang biasa digunakan untuk memukul unta. Nah kemudian Bilal datang ke rumahnya Fatimah. Ya, Rasulullah, wahai anak perempuan Rasulullah, saya di sini ditugaskan Rasulullah untuk mengambil cambuk yang biasanya Rasulullah gunakan untuk mencambuk unta, untuk mengendarai kendaraan unta, ya, kuda. Lalu Fatimah menjawab, loh itu apa? Kan ini sudah ada perang, ini kan waktu haji. Jadi Ukasah ini ingin membalas. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengambil cambuk karena ini nanti akan digunakan Ukasah untuk membalas apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Maka kemudian Bilal kembali ke di Masjid Nabawi, maka memberikan cambuk itu terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW memberikan kepada Ukasah. Terus Rasul berkata, wahai Ukasah, cambuklah aku seperti waktu aku menyambut kamu. Namanya kisos. Terus itu dibalas yang sama gitu. Kalau mukul ya dipukul juga, itu namanya kisos. Maka Ukasah berkata, tidak ya Rasulullah, engkau dulu waktu mencambuk saya, waktu engkau memukulkan cambuk terhadap untamu, kemudian kena saya, itu ketika saya tidak pakai baju. Jadi saya ingin engkau juga buka baju agar kulit engkau merasakan begitu pedihnya cambukan waktu itu. Maka Rasulullah buka baju, bajunya dibuka, maka sahabat itu menangis semua gitu. Benar-benar itu kasar kan seperti. Tapi kemudian Ukasah mendekati Rasulullah SAW. Apakah Ukasah mencambuk? Padahal tidak. Ketika itu Ukasah memeluk kulit Nabi Muhammad SAW, mencium perutnya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasul,
saya itu sebenarnya itu tidak tidak tega. Jadi tidak mungkin orang yang saya cintai akan saya sakiti. Saya itu hanya ingin memeluk engkau, ingin menyentuh kulitku bersentuhan dengan kulit engkau ya Rasul. Maka Rasulullah berkata, wahai para sahabat, ketika contoh ini, lihatlah ini Ukasha. Jadi Ukasha adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab. Dengan demikian, begitulah akhlak-akhlak beliau. Jadi sedikit cerita tentang perjalanan beliau, akhlak-akhlak beliau. Beliau sebagai pemimpin seperti itu. Beliau ketika sebagai pedagang, beliau juga tidak membuat gharar. Gharar itu kayak membuat kerugian terhadap orang lain. Ketika jadi pengembala domba, beliau juga adil dalam mengembala. Beliau tidak menyakiti domba. Apapun yang dilakukan beliau ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi seorang suami, ketika menjadi seorang bapak, beliau dapat menjadi seseorang yang kita contoh. Apapun itu kondisi, apapun itu situasi yang dialami kita. Dengan demikian, saya mengajak para jemaah dengan berkahnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh Nabi ketika umpama kita posisi dalam dunia ini, dalam masyarakat kita menjadi seorang bapak, seorang ibu, maka contoh Nabi. Bagaimana cara mendidik Fatimah, bagaimana cara mendidik sahabat-sahabat. Ketika beliau menjadi seorang pengembala, maka bagaimana kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa sih pengembala? Kebanyakan nabi yang diutus itu pasti penggembala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini dalam hidup ini semua adalah pengembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua orang itu sebenarnya mengembala dan akan ditanyakan apa yang digembala. Kita sekarang ini kalau umpama sendiri begini berarti kita mengembala panca indera kita, mengembala pikiran kita, mengembala tindakan kita. Kalau kita berkeluarga berarti kita tambah tanggungannya. Kita mengembala istri, mengembala anak-anak. Nah, bagaimana nanti gembalaan kita, tanggungan kita ini tidak akan jadi beban kita ketika di akhirat nanti. Ajak saudara-saudara kita untuk sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya kira sudah cukup. Dengan berkahnya Nabi Muhammad, saya mengajak ibu-ibu ini berdoa bersama. Ibu, bapak-bapak, hadirin, mengajak bersama berdoa semoga peringatan Maulid Nabi, keberkahan dari Nabi Muhammad SAW nanti akan membuat kita hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita tambah ketakwaan, tambah mahabbah kita, tambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkahnya peringatan Maulid Nabi ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami mengerti, kami selalu berbuat dosa kepada Engkau, ya Allah. Setiap hari kami, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, kami tidak pernah mungkin sedikit melakukan perintah-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami darah dagingnya, jerih payahnya itu ada dalam diri kami, ya Allah.
Maafkan kami yang belum bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Maafkan kami, mungkin kami pernah menyakiti hati mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mungkin ketika di masa hidupnya kami belum berbakti kepada mereka. Mereka telah meninggal dunia, tempatkan mereka yang mulia di sisimu ya Allah. Ampuni mereka, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW, dengan berkah kecintaan kami terhadap Nabi-Mu ya Allah, ampuni saudara-saudara kami ya Allah, saudara seiman kami ya Allah. Mungkin kami pernah merasa lebih baik dari mereka ya Allah. Mungkin kami selalu berbuat salah kepada mereka ya Allah. Kami merasa lebih baik, merasa lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Tindakan kami, gerakan kami Engkau beri keselamatan ya Allah. Engkau beri agar kami selalu mematuhi perintah-perintah-Mu, selalu mematuhi apa yang Engkau larang ya Allah, selalu mematuhi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, dengan berkahnya peringatan Maulid Nabi ini ya Allah, dengan dibarakati Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan berkah Nabi, dengan berkahnya keluarga Nabi, jaga kami ya Allah, jaga kami sampai akhir nanti, jaga keimanan kami ya Allah. Hadiahkan kepada kami husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam, membawa kecintaan terhadap Nabi, membawa iman terhadap Engkau ya Allah. Dan temukan kami kepada dengan Nabi Muhammad SAW. Berikan kami syafaatnya ya Allah, hadiahkan kami syafaatnya ya Allah. Berikan tanda pengenal kepada kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Tanda pengenal yaitu Khairul Muhajjalin, wajah yang bersinar karena azab ya Allah. Kenalkan Rasul kepada kami ya Allah. Pertemukan kami kembali dan berikan syafaatnya kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah doa kami ya Allah. Walaupun kami banyak salah kepada Engkau ya Allah, walaupun kami setiap harinya kurang mempedulikan apa yang Engkau perintahkan ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من أحوال بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارد على sallallahu rabbuna ala nuril mubin abada mustafa sayyidin sayyidin ajma'in. Cukup sekian kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, mohon Bapak Ibu hadirin semua maafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramahnya
mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Woso pribadi Bapak Serma Purnawirawan Jimansa. Kepadanya disilahkan. Ya, mohon maaf saya minta waktu sebentar. Insya Allah tidak sampai 30 menit. Yang saya hormati Ketua Adinda saya Sihab, yang saya hormati Ketua RT, Ketua BPD, tokoh masyarakat, rekan-rekan perangkat, anak-anakku sekalian, kemudian yang saya hormati Majelis Taklim Desa Woso yang sempat hadir malam hari ini, kemudian wabil khusus ibu-ibu dari organisasi yang telah hadir pada malam hari ini, kemudian pengurus masjid Desa Woso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, umur untuk hadir di tempat ini dalam rangka merayakan hari lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga sampai yang akhir kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ananda Sihab tadi menyampaikan proses dari mana, dari awal sampai akhir, sampai ada istilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah proses kelahiran Nabi kita yang sama-sama kita cintai dan insya Allah kita jadikan panutan sampai yaumil akhir. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa malam hari ini adalah malam yang teristimewa. Kurang lebih 3 tahun saya menjabat kepada Desa Woso. Saya sempat ngomong dengan Ketua tadi di awal, saya serasa ingin mengeluarkan air mata, tapi mungkin saya malu. Kenapa? Selama ini yang kita lihat dan kita perdebatkan hanya perbedaan dan perbedaan. Namun malam hari ini semua tidak berhati lagi di antara kita semua. Tidak ada lagi antara organisasi dengan Nahdlatul Ulama. Silakan kita berbeda pendapat, namun kebersamaan kita malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Makanya sekali lagi untuk ibu-ibu dan organisasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita maklum dan kita pahami bahwa Maulid Nabi ini seluruh dunia merayakan, bukan hanya Woso saja. Kalau kita melihat di media, baik itu elektronik, semua merayakan. Di desa-desa tetangga pun juga merayakan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus peringati ini? Kadang-kadang kita bercerita, tadi pendengar penceramah sudah sampaikan bahwa proses kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi kita. Biasa tetangga kita kalau ada anaknya ulang tahun, apa yang terjadi di sana? Pasti, apalagi kalau diundang, ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, ini adalah manusia yang sempurna yang menjadi panutan kita, baik dari dunia sampai di akhir kemudian nanti. Nabi kita, adakah yang salah dengan perayaan Maulid itu? Insya Allah tidak. Ya, jangan tadi penceramah
menyampaikan, janganlah dijadikan itu sebagai perdebatan. Ada yang sah, ada yang bid'ah, ada yang bid'ah, ada yang sah. Jangan. Yang lebih penting malam hari ini persatuan dan kesatuan kita antara majelis taklim itu sendiri dengan anggota organisasi yang ada di bawah. Kekuatan ini yang sangat luar biasa. Dan apabila disatukan antara organisasi dengan Nahdlatul Ulama, majelis menjadi satu majelis taklim, insya Allah akan menjadi kekuatan kita yang sangat luar biasa dan bisa diperhitungkan dengan besar-besar. Ini saya ingin sampaikan. Kemudian mudah-mudahan dengan perayaan kali ini kita bisa mengambil hikmah. Yang terpenting kita menjadikan suri tauladan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai tata cara, sikap, perilaku. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan di zaman Rasulullah atau Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa di bawah usul ini, alhamdulillah sudah berjalan memasuki 3 tahun. Saya tekankan kembali bahwa ada kebahagiaan tersendiri saya pribadi. Mudah-mudahan juga ibu desa ini merasakan hal yang sama. Ya, ini malam adalah malam yang teristimewa buat saya karena di hadapan saya hadir dari ibu-ibu organisasi. Ya, untuk bulan ini. Alhamdulillah hari ini ternyata tidak ada orang lain di sana. Kalau perbedaan pemahaman monggo, tidak ada masalah. Namun kebersamaan kita malam hari ini luar biasa. Ya, kemudian yang terakhir, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, kemudian tokoh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga kerukunan beragama di antara kita. Kemudian tentunya kegiatan malam hari ini tidak akan terlaksana maksimal kalau hanya kepala desa dan pemerintah saja yang tampil. Ya, namun karena adanya kerjasama yang luar biasa, sampai malam hari ini di luar dugaan saya, perkiraan saya tidak ada malih, biar sepohon pun tidak ada malih di luar itu. Namun hari ini saya koordinatornya saya ucap terima kasih yang tertinggal untuk koordinator malih. Kenapa malah tidak banyak seperti perayaan sebelumnya? Mungkin pengaruh waktu lokal kecamatan ini, karena tidak juara, hanya malahnya dari mobil buah. Ya, nanti dinilai lagi. Seperti yang lalu, kalau nggak salah Pak Ketua BPD, kita pernah lomba malah ya. Nah, hari ini memang mohon maaf kurang koordinasi mungkin, makanya kita tidak lakukan lomba malah. Insya Allah nanti hari berikutnya umur panjang, kita datang lagi kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, perayaan kali ini jangan dijadikan perdebatan. Ini adalah wujud cinta kasih kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena saya ulangi lagi, kalau tetangga ulang tahun, ayo ada undangan ulang tahun, pasti kita bikin bingkisan kecil, mungkin di sana isinya Superman atau snack coklat, kemudian kita datang mengucapkan selamat ulang tahun. Pertanyaannya, apa kita tidak cinta dengan Rasulullah? Apa kita tidak cinta dengan Nabi kita? Insya Allah sampai hembusan napas pun yang terakhir, insya Allah tidak akan selalu mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu, mohon maaf karena agak banyak sudah 5 menit mungkin ya. Setelah ini silakan ibu-ibu Karang Taruna mengatur apa yang mau diatur, apa yang disampaikan. Kemudian yang mengatur kasihan saya juga termasuk mengatur, tapi saya bertahan karena tidak mungkin saya mengatur dulu sebelum ketua BPD mengatur. Mungkin itu, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan kepada Rasul. Acara
ini acara telah kita lewati, dan secara pribadi minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Karang Taruna membantu ibu-ibu yang telah membawa sedekahnya untuk dibagi bersama. سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لو بالاتباع نبي طبيب أنار القمر في طه الحبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لو بالاتباع أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى
إنك نشئ مملوء بالاتباع صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول أحمد مصطفى وأصلا إنك نشئ مملوء بالاتباع My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, oh Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituki saban li Rasulillahi muhibba, birraudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Oh Taiba, your praise is so blessed. Indeed it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings
Baris, baris, baris. Baris. Ya, ini dia, ini dia. Dapat satu kah? Jangan dia goyang. Ini dia nanasnya. Oh, lihat. Lihat. Ibu-ibu mau ambil gambar bersama Ibu Desa. Jangan pulang dulu. Mau ambil gambar dulu. Aduh. Kita ambil gambar. Sama Ibu Desa dulu. Anak-anak. Ibu-ibu, kita ambil gambar dulu. Jangan dilempar. Sini ya. Sini. Simpan dulu. Ya, kita foto dulu. Bersama. Foto bersama Ibu Desa. Dari depan mana? Situ. Mau dipoto. Nanti biar jilbabnya enggak sama. Di sini.